Ya. Ya. Oke. Udah bisa kita mulai ya? Iya, Pak. Cek, ini udah masuk nih suara. Sudah. Oke. Oke, selamat pagi. Oke, Pak. Pak Udi. Di Iya, Pak. SMP 261 Negeri 261 ya. Ya. Ya, di Penjaringan. Ini hari ini kita ketemu lagi untuk pendampingan ketiga program guru penggerak Siap. angkatan 9 dengan Pak Ode Nugraha CGP angkatan 9 di SMP Negeri 261. Ini pendampingan kali ini Pak Ode kita judulnya implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul ya? Ya. Gitu ya. Implementasi pembelajaran ya. yang berpihak pada murid. Iya, yang berpihak pada murid. Gimana, lancar ya? Sehat Pak Ode ya? Sehat, Pak. Saya sudah sampai ke modul 2.2. Oh udah. Oh ya, Yaitu kompetisi sosial dan emosional. Sosial emosional. Ya, sosial emosional. Oke, jadi untuk pendampingan kali ini kita awali dulu. Mungkin kalaupun nanti kita coachnya atau pendampingannya lompat-lompat, nggak apa-apa ya. Kita sediakan aja. Di sini ada moderasinya. Jadi untuk fokusnya ada tiga bagian untuk pendampingan kali ini. Yang pertama kita mereview lagi yang kemarin itu Pak Ode, yang umpan balik. Kompetensi guru penggerak ya. Umpan balik itu yang ada mengisi kuesioner itu. Iya. Yang di LMS disebut itu umpan balik 360 derajat katanya. Jadi ada untuk yang CGP sendiri. Ada ya Bapak siap? Udah Bapak input ya? Saya lihat udah di input di LMS. Sudah semua, Pak. Dari mulai asesmen mandiri, kemudian umpan balik kepala sekolah, umpan balik rekan sejawat, dan refleksi hasil umpan balik dari keseluruhan. Peserta Kebetulan saya sudah, ya dari tadi juga sudah. Saya juga sudah mengisi untuk refleksi umpan balik kompetensi guru penggerak dari seluruh jawaban yang diberikan kepada saya. Ya, itu yang pertama. Fokus yang kedua kita nanti ya menyinggung tadi yang sudah Pak Ode pelajari tadi itu ya, KSE ya, kompetensi sosial emosional. Itu yang fokus yang kedua, sedangkan fokus yang ketiga keterlaksanaan Bagja. Iya, yaitu yang pernah juga Pak Ode pimpin diskusi tentang visi diri dan visi sekolah kan. Ya. Nah, itu kalau fokus pendampingan kali ini kita lihat nanti satu persatu. Untuk yang pertama itu umpan balik atau kuesioner yang diisi tadi kita lihat di LMS sudah tampil berupa grafik sama persen-persennya. Cuma agak loadingnya lama atau lambat itu sampai saya komplain ke IT Bu Iin, admin IT di LMS itu. Untuk ini ya, Iya. Kok nggak bisa Bu, saya buka. LMS CGP ya. Sampai saya komplain, saya WA di sini nih. Kok nggak bisa saya melihat umpan balik dari CGP Bu? Itu yang dicek yang mana Pak? Yang umpan balik pribadi atau result atau refleks dari guru dan dari yang di masing-masing Oh, hasilnya ya? Iya. Yang berupa
Kan kalian skala JGP, Likert 1 sampai 4 itu. iya, kan kalian JGP kan mengupload itu. Kan mengupload secara software aplikasi di Iya. LMS ini. Di mana itu menguploadnya? Ini kami kan nginput sendiri dari hasil yang ada. Di modul berapa? Modul 1 titik. Oh bukan, itu di pendampingan individu pendampingan individu. Saya pikir lupa saya. Di pendampingan individu. Pendampingan individu untuk PI 2, PI 2 nanti di situ ada tampilan Ini saya buka guru PI 2 nih. penggerak. Ya. Iya. Di P2 ya. PI Hanya 2. betul nih. Iya. Jadi kan itu milik saya itu udah semua gitu. Nah, PP kan cross check kan ini kalau filenya ini ya. Nah, ini kan yang CGP sendiri. Betul. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, ini yang lama yang saya komplain. No. Oh, iya. Nih. Kan POL. Terus. Saya komplain ke Bu ini. POL saya screenshot ini. Jadi itu lama kan? Iya. Loadingnya lama ya. Loadingnya lama. Nah, ini hasilnya sudah ada. Bahkan sudah bisa kita download. Saya sudah download, ada di sini Excel-nya. Nah, ini semuanya. Terus di download hasilnya berupa angka. Iya. Berupa angka Nilai ya. masing-masing tadi CGP. itu CGP, masing-masing CGP sama Hasil umpan CGP kan balik langsung tampil dari- semua. Ini kalau udah tampil ini nih. Jadi bisa kita lihat. Oke, itu sudah saya download malah. Ya kan? Nah, dari feedback atau umpan balik 360 derajat ini yang disebut 360 derajat itu karena mulai dari siswa kan ke siswa, mungkin itu kali ya. Betul. Maka disebut. Dari siswa-siswa Iya, dari jadi 360. sejawat. Mungkin karena itu kali disebut 360. Muter dia berarti kan. Iya. Satu putaran penuh ya. Iya kan? Nah, Saya juga kawan, ini kenapa disebutin ini umpan balik 360 derajat kan itu. Di LMS juga kan, di modul kan sebutannya itu. sebutannya Cuma feedback. saya dengar dengan Pasil kok nggak ada yang nanya kenapa 360 derajat. Kalau dengan Pasil itu kayaknya kan kalau PP ikut nimbrung nanya kan nggak enak. Kan itu kan kelas dia kan. Betul. Nah ini Pak Ode, dari hasil kuesioner ataupun asesmen mandiri untuk CGP misalnya, kan Pak Ode sendiri sudah, nah ini dia ini, sudah mengupload. Nah ini yang mengupload baru 1, 2, 3, 4. Nah ini kawan kita dari dua lagi. 7 siapa? Saya tahu pasif 6. Bu Firly belum ya. Iya, jadi ini Bu Firly sama Bu Bu kan siapa? Pak Ode itu kelas nih. Nggak enak kalau PP mulu yang ngomelin kan nggak enak. Bu Ini apa? Firly sama siapa? Satu lagi ya? Kalau saya screenshot nanti Bu Sri apa? Kirim. Bu Damaya, ya Sri. Bu Sri Oh, sama Bu Sri Nur Hayati. Iya. Yang TK. Yang belum, yang TK. Iya kan? Iya. Nah ini saya screenshot aja misalnya taruh di Boleh kirim ke saya Pak, nanti saya coba umpan info balik yang sudah ini kan ke Pak Ode aja kali ya. Iya. Nanti saya coba TL. Jadi kan nggak terlalu terlihat di situ bahwa itu kiriman dari mana ke Pak Ode. Iya. Ya kan? Nah, ini Paling di ini aja sih, ditanyakan Hanya langsung berempat. ke mereka. Karena memang kadang ya di luar permasalahan utama, memang teman-teman itu kadang punya kesibukan masing-masing yang terkadang suka lupa gitu dengan tugas yang diberikan. Karena kan Mas Iba juga sudah sempat infokan bahwa jika tugas CGP itu menjadi prioritas dari semua Utamakan. kegiatan. Ya, diutamakan. Artinya usahakan diselesaikan saja dahulu, kan kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu, nanti ke depannya sebiji 2 biji, yang penting ada dulu nama. betul. Kan gitu. Karena memang yang saya ikutin kebetulan fasil kami juga
lumayan ini Pak, lumayan strict gitu. Maksud saya Bu Neni itu jika sebelum rungkol belum menyelesaikan tugas eksplorasi konsep, beliau akan menuliskannya di tidak tepat waktu kehadirannya. Iya. Saya sempet 1 kali itu Pak, dan padahal sebetulnya bukan karena Ya ini udah saya kirim japri ke Pak Ode ya. siap. Baru Baik. 4 orang. Nah, jadi ini dia Pak Ode kan ini dia nih. Nah, ini kita lihat, bisa kita lihat masing-masing. Klik. Nah, tuh. Ya kan? Nah, ini ada fasilitas downloadnya. Yang ini. Ada downloadnya. Ini print kan ini kan. Nah, ini saya sudah download. Kan hasilnya gini nih. Betul. Nah, tuh. Semua ada di sini tuh. Nah, Hasil respon ya. Iya. Nah, jadi dari ini analisanya langsung sistem yang menganalisis ini nanti di sini download ada download Pak. View. Nah ini misalnya print kali ya. Print Pak Ode ya kan. Bapak masukkan ini tanggal apa ini tanggal 5 nih. Tanggal 5. Ini ada tanggalnya. Dimasukkan. Sudah saya download grafiknya hari itu persen-persennya angka dia. Summary ya. Basis list of response, summary-nya. Coba itu ya loadingnya lambat aja. Sudah ada analisisnya. Agak lama di data ya. Iya, itu yang karena data kali ya. Jadi itu yang saya komplain sama Bu ini nih. Tapi intinya dari sini apa Pak? Yang mau Bapak tanyakan hasilnya? Iya, sudah ada di sini. Nah, pokoknya yang sudah mengupload ini kan sudah bisa kita tindak lanjuti. Tindak lanjutnya seperti ini. Ada pertanyaan-pertanyaan. Siap. Apa yang kurang baik? Apa yang perlu ditingkatkan menurut Pak Ode dari semua responden itu? Yang kepala sekolah, yang kepala sekolah udah ngisi tuh, rekan sejawat, sama siswa juga. Yang pasti saya memang harus konsisten untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan diri, baik di organisasi atau komunitas profesi, mau di sekolah ataupun luar sekolah. Artinya ada sebuah poin penting, yaitu konsisten berpartisipasi Pak. Nah itu yang memang harus saya lakukan dalam kegiatan pengembangan diri. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Kepala Sekolah. Coba kalau bisa satu-satu. Karena ada itu yang pertama kan CKB sendiri, terus dari Kepsek, terus dari teman sejawat. Ini untuk masing-masing responden masing-masing. itu. Kalau yang sendiri. Kalau yang pertama sih dari apa? Dari mana dulu nih ya? Dari Kepala Sekolah dulu deh. Kepala Sekolah silakan boleh, itu, tapi satu-satu. Yang konsisten, maka harus sering mencoba untuk melakukan praktek baik dari Kepala Sekolah. Mencoba untuk melakukan praktek baik. Yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan mah pertanyaannya itu. Artinya, ya maksudnya dari kuesioner itu kan artinya kemarin kan situ kan pasti sebelum menginput ataupun sesudah menginput kan pasti ngelihat nilainya di mana yang menonjol, yang kurangnya kompetensi yang mana gitu kan. Jadi, Pak. Saya juga kalau mengajar begitu Pak. Yang bagus-bagus itu
ya mohon maaf agak kurang saya peduli. Ini Iya. bagus-bagus. Saya itu ya saya sensitifkan Yang kurang baik. banyak. Iya. Ya kan segitu banyak siswa, gimana kita mau? Walaupun ada instrumen belum tentu. Jadi yang kurang baiknya aja. Sebentar. Yang pertama pastinya kan dia ada kompetensi-kompetensi yang ada ya, maksudnya konsisten atau yang belum konsisten harus dilakukan atau belum. Yang pasti sih kalau saya lihat ini Pak, apa namanya, sebentar sambil saya coba cari data juga, melibatkan orang tua murid sebagai pendamping dari sumber belajar sekolah. Artinya proses kolaborasi yang perlu ditingkatkan. Untuk kuesioner kepala sekolah nih. Iya, ini dari kepala sekolah. Tuh ya. Karena Apa dari tadi? hasil kepala sekolah. Kurang Apa namanya, melibatkan peran. kurang berarti kurang terlibat. Iya, kurang terlibat. Maksudnya kurang terlibat ini perlu ditingkatkan lagi. Jadi melibatkan peran Berarti tingkat di kuesioner itu tingkat keterlibatan orang tua. Iya, kurang. Iya, kan kuesionernya ada apa namanya? Yang pertama ada kepemimpinan pembelajaran ya, termasuk. Yang Iya, pertama kan ada apa? Pengembangan diri. Hampir Terus semua kemudian hampir semua sekolah ada, sih. iya, kepemimpinan pembelajaran, terus manajemen sekolah gitu kan. Iya, Nah, iya. yang hasil saya lihat itu pastinya bagaimana cara kita untuk kepemimpinan pembelajaran yang melibatkan orang tua. Ini sebetulnya memang permasalahan di sini terjadi, Pak. Terkait dari informasi kepala sekolah. Kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Karena untuk dari kepala sekolah sendiri berharap adanya peran orang tua untuk saling bekerja sama dalam hal peningkatan kompetensi khususnya guru ke peserta didik, ke murid gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini karena kami berada di pesisir Morangke menengah ke bawah. Udah gitu ternyata mereka sendiri itu perlu kemampuan guru-gurunya untuk lebih mendalami sisi permasalahan ataupun sisi kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid. Jadi memang ini harus ada peran serta juga dengan orang tua murid. Kadang Pak, ini mohon maaf, di sini itu ini real terjadi. Orang tua kalau disuruh datang ke sini, susahnya minta ampun Pak. Tapi kalau disuruh KJP, wah itu nomor 1. Sama di Nah, tempat aja. maksud saya di sini ada ada yang kalau saya bilang adanya perubahan eskalasi kepentingan. Jadi seharusnya prioritas itu adalah mengurusi anak, tapi kepentingan yang terjadi hanya berdasarkan material yang diberikan. Padahal kan kita tahu bahwa sekolah negeri itu kan sekolah yang diberikan dan dibebankan oleh negara. Sedangkan kalau sudah diberikan oleh negara, ya seharusnya orang tua juga terlibat dong dalam pendamping sumber belajar tersebut. Itu sih Pak yang saya dapatkan hasil. Kalau dari, yang itu yang lain, kalau yang lain, rekan sejawat. kalau dari yang lain itu rekan sejawat. rekan sejawat itu ini Pak, kurangnya apa? pengembangan kompetensi mereka. Jadi gini, mereka itu merasa bahwa saya butuh untuk mengembangkan diri dan orang lain. Jadi seperti saya ini sesuai kompetensi ya, sesuai hasil. Saya ini usahakan saling mencoba untuk memberikan mereka informasi-informasi. Contoh yang paling gampang ya, kita sederhanakan saja dengan contoh. Kemarin kan ada CGP 11 Pak. Nah mereka ini ternyata dari hasil yang kita sudah lakukan di sini, 3 orang yang sudah menjadi CGP itu pengimbasannya amat kuat. Amat kuatnya mereka ternyata tertarik untuk menjadi CGP. Nah tertariknya itu sedangkan kan kami sedang pendidikan, kami kan belum lulus menjadi guru penggerak, tapi dalam perjalanan tersebut mereka juga membutuhkan waktu, baik bagaimana keingintahuan mereka, ketidaktahuan mereka untuk mendaftar, baik dari segi program persiapan sampai dengan program untuk menuliskan essay. Nah itu banyak bertanya kepada kami, dan ini sebetulnya refleksi dari umpan balik yang saya dapatkan, bahwa saya harus terlibat kepada
Jadi apa kekurang baikan dari teman sejawat atau kekurangan yang perlu teman baik itu, ditingkatkan? yang perlu ditingkatkan adalah saya menunjukkan praktek baik, praktek pengembangan diri saya. Itu dari dirimu. Iya, tapi hasil dari sisi mereka, teman-teman. Dari sisi mereka itu butuh informasi apa saja yang saya dapatkan. Saya ulangi ya. Pak Ode, apa kira-kira kekurang baikan atau yang perlu ditingkatkan dari teman-teman sejawat yang mengisi kuesioner mereka kan ada ini. Mereka ada ini. Dari kuesioner mereka ini, apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah saya mampu memberikan kepada mereka informasi praktek baik ataupun tentang pemahaman terhadap terhadap kompetensi yang saya miliki. Jadi itu kan Pak Ode. Itu untuk CGW sendiri tuh. Iya, cuman mereka. Tapi kalau dari sisi mereka? Dari sisi mereka tuh mereka juga apa yang perlu ditingkatkan dari sisi mereka atau kurang baikan? Kalau dari sisi mereka nih, dari teman-teman itu masih belum. Contoh gampangnya gini Pak, mereka kan ternyata belum menyelesaikan program pelatihan mandiri PMM. Nah berarti kan mau tidak mau kita harus menggerakkan mereka, ayo sama-sama. Berarti kesadaran diri kali, ya, kesadaran diri untuk peningkatan diri. Betul. Gitu. Iya mungkin bahasanya itu Pak, intinya saya lebih condong ke lapangannya begitu. Jadi mereka tuh kan kalau kita sudah punya misalkan dalam PMM saya sudah punya sertifikat. Nah mereka kan akan bertanya gimana sih caranya gitu. Nah kesadaran diri masing-masing kali ya. Betul, ya. Kesadaran diri masing-masing untuk peningkatan diri. Betul. Ya kan? Peningkatan. Ya, artinya kita juga harus berperan untuk menggerakkan mereka dalam. Ini rekan sejawat nih. Tadi Kepsek udah, rekan sejawat udah. Selanjutnya apa Pak? Kenapa? Kira itu aja. Ya itu aja diri, paling. Peningkatan diri kan? Peningkatan diri. Kompetensi diri. Terus yang kuesioner yang berikutnya kan hari itu ada ngisi siswa, dari sisi siswa. Ya. Apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan dari kuesioner yang diisi oleh peserta didik kemarin itu, sampel itu. Yang dari siswa, sebentar Pak, saya coba cek dulu. Balik sekolah dan jawab. Kalau saya lihat dari jawaban siswa itu memang sudah ada belum Pak di situ? Kayaknya ini belum termasuk deh saya. Saya dapatnya yang manualnya justru. Kayaknya saya belum masukin Pak. Nah ini manualnya. Ini kalau yang saya download begini Pak Ode. Ya. Ini yang teman sejawat nih. Ini langsung ada nilai analisisnya, langsung udah ada nih. Yang ini sudah ada question ini kan, ini yang sudah ada nilainya ini. Yang kurang baik nilai hasilnya berarti terlebih rendah karena kan kalau tertinggi 4 kan Pak. Iya. Ini ada. Itu masih Jawa hampir ini semua ini kalau dari segi angka. Iya. Iya kan? Teman-teman begitu ngisi. Kalau dari segi angka kalau yang siswa justru saya kayaknya belum input Pak. Ini tapi manualnya sudah ada. Iya, tapi secara ininya, secara itunya belum saya masukin. Belum. Iya masukku kalau menurut Pak Udi gimana dari? Kalau dari hasil ya ini kita baca secara manual saja paling. Umpan balik dari siswa. Iya. Hampir dari tentang siswa. Kompetensi guru. Mereka memfokuskan kepada saya untuk memperbaiki dalam ini Pak. Yang menonjol ke kiri lah. Iya, ke kiri itu pertama kebersihan. Saya terkadang mungkin tidak
tidak terlalu peduli untuk mengajak anak untuk ayo pas pembelajaran tuh kebersihan kelas. Itu mungkin kalau dari hasil ini ya jawabannya kan ada nih di sini menjaga kebersihan dan keamanan. Perlu lebih diperhatikan lagi. Betul. Sepertinya mereka ini butuh perhatian lagi yang lebih begitu ya. Iya. Mungkin kalau bahasanya gini, kita sederhanakan karena berdasarkan dari ilmu yang didapat dalam guru penggerak, maka harus ada keyakinan kelas yang lebih dikuatkan. Jadi penguatan saya belum sepertinya anak-anak ini masih belum memahami, menguasai tentang keyakinan kelas. Artinya ketika keyakinan kelas itu disampaikan kepada anak-anak, kan harapannya ke depan anak itu lebih memegang teguh dari keyakinan kelas tersebut, gitu kan Pak? Iya. Jadi penguatan keyakinan kelas mungkin kalau bisa saya sampaikan. Perlu penguatan keyakinan kelas yang lebih lagi. Terus gini Pak Ode, sebetulnya ini program guru penggerak ini baik untuk CGP, baik untuk PP, sebetulnya baik untuk semuanya sebetulnya. Ini merupakan beban moral sebetulnya. Beban moral. Betul. Saya sendiri Pak, ini kita direkam nih. Saya di kelas juga menekankan ini termasuk, walaupun saya PP. Ya, keyakinan kelas. Belajar, ya, jadi keyakinan kelas. Kalau di sekolah ya kan ada keyakinan kelas, kan ada keyakinan sekolah. Kayak sekolah kan lingkup sekolah kan. Terus kalau di saya lagi ada keyakinan bengkel. Kami buat lagi keyakinan bengkel. Ada lagi keyakinan. Di skop bengkel itu gimana? Karena kalau di yang bukan kejuruan kan, kalau sekolah umum kan P5 kan. Ya, kalau di SMK itu kan P5 BK. P5 BK. Harus ada BK lagi, budaya kerja. Budaya kerja. Karena kompetensi kerja yang diambil Pak ya. Iya. Jadi bukan hanya Pak Ode, biarpun ini karena pendampingan ini, sebenarnya buat saya sendiri juga beban moral juga buat saya. Saya udah melakukan enggak kan gitu. Iya. Artinya nih imbasnya kepada kita sendiri tuh memang harus menggerakkan pergerakan. Iya. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan teman sejawat. Mereka itu di sini masih kebingungan Pak dengan konsep-konsep pendidikan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Makanya mereka di sini seperti bangun dari tidur gitu. Kalau dari Pak Ode sendiri tadi yang kembali ke awal lagi, apa udah ini? Belum. Yang kurang dari atau yang perlu ditingkatkan dari kuesioner dari CGP sendiri. Apa yang terakhir ini? Feedbacknya itu? Ya kalau untuk saya sih feedbacknya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa memang kompetensi yang saya harus tingkatkan adalah bagaimana memberikan atau selalu mendorong teman-teman untuk melakukan praktek baik. Ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan teman-teman itu berharap kekurang baikan. Kurang baik saya. Kekurang baikan Pak Ode. Iya, kurang baik saya itu kurang ngasih informasi ke teman-teman. Gimana ya Pak? Padahal udah berapa bulan nih ya, udah modul kedua ini. Iya, kadang kita juga kan ngerasanya gini. Kadang kan kita juga ngerasanya bukan untuk ditanya karena mungkin terlalu banyak pekerjaan yang kita pegang. Iya, betul. Satu sisi mereka merasa hari ini harusnya ngasih praktek baik ke kita gitu. Jadinya kayak ada sebuah miskonsepsi bahwa saya lagi ngerjain tugas, saya memang bersedia untuk ditanya, tapi sisi lain mereka sendiri menunggu gitu. Jadi kan tidak ada keterkaitan. Nah ini yang terkadang ada istilah sombong. Padahal sebetulnya saya bukan kayak gitu. Ada Pak, misalkan saya sebut saja guru senior bilang, oh dia kan sibuk. Sebenarnya bukan masalah sibuk. Bapaknya mau mencoba, masa ya saya harus tiap hari mencoba memberikan contoh. Dalam satu kasus ada program pembelajaran namanya Nirpot. Masa saya tiap hari harus ngajarin beliau? Pak, saya datangin beliau ngajarin. Waktu saya kan untuk tupoksi saya bisa berkurang gitu. Tapi kalau misalnya beliau yang mencoba dulu, kemudian sharing ke saya sifatnya pembelajaran secara try and error, mungkin sanggup. Tapi yang beliau minta itu saya mengajarkan dari nol. Itu mah pelatihan. Berarti kurang atau perlu apa ini? Itu perlu peningkatan lagi. Intinya dari Bapak, dari kepala. Enggak, Pak Ode. Oh, dari saya itu memang saya harus mencoba untuk mengiklankan diri saya. Justru harus memberikan
motivasi ke teman-teman. Karena apa? Karena yang saya berikan ini sebetulnya buat mereka juga pembelajaran. Berarti memotivasi teman teman sejawat untuk terus berkarya. Harus intensitasnya harus tambahin lagi. Iya, ditambahkan lagi. Itulah kekuranganmu sekarang ini. Iya. Dari hasil dari teman-teman itu. Contoh kemarin saya ikut kegiatan pembatik, Pak. Itu yang ikut cuma saya dari sekolah ini. Padahal kan guru-guru TIK ada 7 orang di sini, banyak sekali. Kita kan kelebihan guru TIK, Pak. Harusnya kan coba ayo di woro-woro mereka, ya didampingin sambil kita berkreasi supaya apa, nanti endingnya kita dapat pembelajaran dari apa yang kita dapat. Misalkan saya nirpotnya nanti praktek baik saya ngajarin ke teman-teman nirpot. Yang ini belajar tentang wood wall gitu kan. Di sini pembelajaran tentang kuisis. Jadi gitu. Jadi semua saling praktek baik yang akhirnya teman-teman yang lain kena imbasnya menggunakan dari metodologi yang digunakan. Itu sebenarnya memang di sini kalau saya bilang guru penggerak itu, kalau tadi kan Bapak bilang jangan hanya cuman CGP aja yang menggunakan, tapi kami juga digunakan di sekolah gitu kan. Artinya Bapak sebagai seorang PP sendiri juga melakukan apa yang CGP lakukan. Saya justru ini harus memotivasi, menggerakkan ayo semua biar supaya semua kita bareng-bareng sama-sama maju untuk anak-anak, untuk murid gitu. Tapi kadang teman-teman semuanya itu kadang hanya didengar sih, tapi nggak diperhatiin gitu ya. Karena kesibukannya masing-masing. Gimana? Kalau masalah kesibukan awalnya mungkin Pak, awalnya kami ini sifatnya ya udah angin lalu gitu. Jadi kalau pertemuan jam 3 Teng pulang. Sekarang ini mulai terbentuk Pak. Nah ini nanti di Bagja saya bahas lagi. Mulai terbentuk komunitas belajar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman sendiri kan di sini dulunya Pak itu dominan orang guru-guru senior. Ini udah Bapak langsung melangkah sendiri nih ke yang berikutnya. Soalnya ini kaitannya dengan apa yang saya ratakan di sekolah. Kita kan mengikuti arahan-arahan yang ini aja. Ada moderasinya, ada moderasinya. Pak. Ini Bapak udah langsung maju sendiri nih. Gini Pak Ode, yang kedua Pak Ode ini setelah Pak Ode tadi memaparkan apa yang kurang baik, ya jadi ini kita garis bawahi lagi yang kurang baik. Karena kalau yang baik-baik itu nggak usah kita bahas dah, itu otomatis itu alamiah itu kan udah pasti ngikut itu. Yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan. Pak Ode sudah memaparkan semuanya tadi, baik dari sisi Pak Ode CGP sendiri, Pak Ode juga kepala sekolah, teman sejawat juga udah, bahkan sampai ke siswa. Nah, yang kedua nih, dari kesemuanya itu apa rencana Pak Ode ke depan untuk semakin mengasah kompetensi Pak Ode sendiri yang Pak Ode miliki? Pastinya yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar terus. Artinya saya harus memperbaiki diri saya, meningkatkan kualitas saya. Kemudian yang ketiga, saya mengimbaskan kepada teman-teman sejawat. Di sini lebih ke proses evaluasi diri Pak ya. Artinya saya merefleksi dari apa yang saya temukan dari hasil umpan balik semuanya, baik dari kepala sekolah, teman sejawat, dan murid, yang saya ngerasa bahwa ini adalah proses saya untuk lebih mendalami. Berarti Pak Ode berencana mau lebih sering lagi merefleksi diri. Betul, merefleksi diri dan kemudian meningkatkan untuk mampu terakhirnya berkolaborasi dengan teman-teman. Mungkin tadi bahasa gini Pak, kalau bahasa nilai guru penggerak saya harus lebih inovatif. Inovatif dalam pembelajaran, baik di kelas maupun dalam kaitannya dengan pekerjaan saya sebagai konselor BK, guru BK. Dan yang kedua saya harus kolaborasi dengan rekan sejawat dalam memahami sebuah inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Jadi saya harus inovatif, saya harus belajar sendiri, reflektif juga ya Pak. Nanti kemudian selanjutnya saya melakukan kolaboratif. Ya berarti ini Pak Ode tadi dari awal, berarti Pak Ode mesti lebih sering merefleksi. Yang semuanya itu kan udah pasti Pak Ode lakukan. Betul. Oleh Nini Pasil, oleh PI, oleh modul, udah pasti udah lakukan. Tapi setelah
Pak Ode refleksi, nanti Pak Ode menggerakkan kan gitu. Betul. Kalau bergerak kan sudah menggerakkannya ini. Iya, itu memang kan tugas Setelah kita refleksi kan gitu. Betul. Berarti lebih sering lagi refleksi untuk menggerakkan. Siap. Kira sederhananya begitu aja kali ya. Iya. Kita ngambil dari modul 1.2 aja ya, nilai Iya. guru penggerak agar lebih nyambung terhadap ini, karena bahasanya kalau terlalu akademis atau formal agak susah dimengerti juga, Pak. Kita yang lebih paham aja. Karena memang pada dasarnya yang saya rasakan sampai sekarang seperti itu, refleksi diri saya gitu. Ini terkait dengan ini juga. Ini saya selalu membonceng diri saya, Pak. Kalau ketemu dengan Pak Ode. Kenapa, Pak? Ya, karena tadi kan beban moral saya juga. Sebegitu. Nah, dari kemarin 10 hari ke depan kami itu lagi IHT. Oh, ini Kan gitu, lagi IHT. Yang tadi itu yang ada anggaran dari direktorat itu kan ada 100 lalu itu. Jadi ya saya kan di situ dengan Bu Desi kan berdua PGP di sekolah itu kan, ada CGP 1 itu. Nah, ya otomatis saya harus merefleksi diri saya. Saya gimana ya? Jadi saya seperti di balik tembok aja saya gini ngintip gimana ya? Soalnya saya kan tanggung jawab. sudah apa? Betul. Saya sudah apa kan gitu. Saya sudah bagaimana? Nah, seperti tadi emang modul ajar saya sudah ada belum? Betul, Pak, itu beban moral. Itu beban moral di situ. Ah, ini kan ada modul 1, 2, 3, 4. Nah, kok Kadang itu kadang satu hal ya, Pak. Mereka sendiri bertanya, "Pak, gimana PMM?" Padahal saya juga belum selesai gitu aksi nyata. Itu PMM tuh. Iya. Saya jawab semua banyak, tapi aksi nyata saya masih belum banyak. Belum, ya, masih warna hijau berarti. Warna biru. Belum Iya. warna hijau kan. Iya, kemarin itu dibombardir kemarin Iya, di itu ruangan sama. IT guru-guru semua. Artinya kalau saya bilang mereka melihatnya saya juga manusia, maksudnya tugas program ini juga banyak. Satu sisi PMM nanya, saya juga nggak ngerti, nggak bisa jawab. Tapi ya karena mungkin saya ngerasa, nah ini refleksi buat saya. Jadi jangan hanya kita mengerjakan apa yang menurut kita itu adalah prioritas, tapi kita juga harus mengerjakan input buat kita gitu. Karena kan PMM buat input buat kita juga, Pak. Dan sebetulnya kan PMM dengan JKP itu sama. Iya. Yang Bapak sempat sampaikan waktu PI 2 kemarin kan ada yang kita diskusi seperti ini. Kalau seandainya guru mau ikutan guru penggerak tapi belum bisa, gimana cara melatih dirinya? Ya ikut aja PMM kan sebegitu. Nah, itu yang saya refleksikan sekarang gitu. Kenapa saya sekarang disodokan dengan antara PGP, PMM dengan tupoksi. Wah, udah nih. Jadi bebannya semakin berat, tapi ya mau tidak mau kita harus lakukan itu dengan tetap bersemangat. Jadi kalau Pak Siba juga kemarin begini merefleksikannya. Kan mereka udah tahu tuh PMM, lagi ngerjain PMM tuh. Nah, jadi Pak Siba buktikan bahwa teman-teman yang tidak bisa masuk CGP, ayo kita semua di PMM aja. Ini saya tunjukin nih modul PGP ini nih, CGP ini modulnya. Saya tampilin modul semua. Tunjukin ini judul-judulnya ini. Sama. Itu saya buktikan dengan begitu, Pak Ode. Itu ya, Pak. Iya, saya bukti. Jadi nggak usah jadi terlalu wah lah dengan PGP yang karena itu kan karena anggaran terbatas dilakukan seleksi. Betul. Kan gitu. Yang memang sebetulnya kalaupun kita tidak ikut CGP juga tidak ada masalah ya. Hanya kan ini kita kesempatan saja. Iya. Dapat peluang itu. Karena dilakukan seleksi. Betul, karena diseleksi. Karena kalau kita bikin program keseluruhan sepertinya tidak mungkin juga bisa gitu kan. Berkaitan dengan anggaran kan. Karena sambil bertugas. Betul. Jadi ya kementerian membuat strategi programnya ya seperti ini. Kan tak mungkin semua guru ini ikuti BIMTEK. Siapa yang ngajar ke kelas? Iya. Kan gitu. Dibuatlah seperti ini polanya. Jadi ya saya kemarin begitu terbebannya Pak Ode. Jadi termasuk ya Pak Ode di sini bagaimana? Iya. Apakah seperti itu juga? Kan Sama, gitu. Pak. Menurut saya sih apapun ya ini saya sering cerita juga sama Bu Sri bagaimana cara menghadapi pekerjaan kita yang out of the box lah.
Karena kalau dulu kan PPG kami di daring ya, modelnya loss dari tanggung jawab sekolah. Artinya kan hitungannya kalau di absensi namanya diklat kan. Nah kalau ini kan nggak termasuk Pak. Jadi ya apalagi hari ini setelah pendampingan individu juga saya harus ngajar pramuka, terus habis itu saya harus rungkol juga, ya dinikmatin aja lah. Ya jadi gitu Pak Ode, kita lanjut ya. Ya baik Pak. Oke, ini runut satu-satu ini. Terus ada yang ketiga nih. Ini sebetulnya kemarin kan udah saya kirim nih secara pribadi kan ke grup kita doang nih. Apa sih yang jadi yang berikutnya ini siapa saja yang dilibatkan nanti meningkatkan kompetensi itu ya tadi udah Pak Ode ini ya yang terlibat utama. Di sini kan ada wakil, ya, ada ada guru mata pelajaran ya. Betul. Terus guru mata pelajaran itu kan di sini dikelompokkan bukan? Iya, Kelompokkan dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran. Hanya berdasarkan mata pelajaran? MGMP. Berarti MGMP-nya ya? Iya, MGMP. Ya itu siapa sajanya ini berarti yang pasti semua komponen sih Pak. Karena kan sifatnya di sini kita dari mulai pendidik sama tenaga pendidikan itu dua. Yang kedua dari tenaga pendidikan ini kita pecah lagi menjadi MGMP. Nah dari MGMP nanti mereka ada feedback, ada evaluasi refleksi. Biasanya kayak kami lakukan setiap hari Jumat. Nah di situ kami nih PGP ikut terlibat Pak. Bahkan kami yang paling depan diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk mampu mengakomodir dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Misalkan contoh yang terdekatnya PMM. Gitu kan. Itu kalau berarti MGMP-nya nanti yang kan targetnya atas sasaran kan udah ada kan ke semuanya itu apa namanya koordinator atau koordinatornya lah ya. Iya. Koordinator PKN. Betul ada. PKN ada kan satu orang itu. Yang kemarin itu Pak yang ikut kegiatan PI2 pada saat visi grup orang itu hampir semua MGMP Pak. Yang kemarin ada di ruangan 15 orang. Jadi mereka memang yang menggerakkan juga. Jadi kepanjangan tangan dari kami. Kalau untuk lebih ininya lagi Pak Ode, nanti mungkin di pendampingan lain mungkin masih disinggung kali nanti. Yang lebih tajam lagi dari MGMP itu kan ada komunitas praktisi. Betul. Jadi ada koordinat PIC-nya seperti PM. Sudah ada belum PMM-nya di sini? Apa komunitas PMM? PMM ada. Ada PIC-nya siapa? PIC-nya kami guru penggerak. Saya Bu Sri Agustini sama Bu Huri bertiga PIC-nya. Kalau di 56 namanya Pak Tria. Jadi dia langsung memaparkan semua di depan teman-teman sejawat gitu. Apa dan bagaimana. Kalau di sini ada, kalau PIC kan satu orang lah. Satu orang paling Bu Sri Agustini. Tapi paling dibantu juga oleh kami. Kita kan bertiga di sini CGP, jadi tiga-tiganya ikut terlibat. Tapi kalau PIC-nya beliau, karena beliau kan wakil kurikulum. Mungkin yang belum secara fisik kali surat tugasnya belum ada kali ya. Kalau boleh, ya itu komunitas praktisi itu kan lebih mengerucut lagi MGMP-nya itu. Kalau MGMP kita memang ya lebih tajam lagi sebetulnya komunitas praktisi seperti yang kita bahas pernah di modul itu. Ya, sebenarnya masih banyak sih Pak yang kita lakukan. Kalau ini kan lebih ke sistem ya. Ada juga yang tim kami. Tadi kan Pak Ode ada ngomong nerpot, ada ngomong kuisis, itu ngomong pembelajaran Pak. Itu komunitas dibuat juga ya, seperti komunitas. Kalau di sana itu kita buat itu komunitas praktisi Kanpa, gitu. Oh di ini ya. Ada iya. Dibuatkan menjadi. Langsung dibuat PI kalau 1. Kami di sini sebetulnya ada komunitas ini Pak, komunitas digitalisasi digitalisasi pembelajaran. Itu ya, gitu. Ada, kami sudah ada grupnya pun ada. Komunitas literasi, komunitas numerasi. Jadi praktisinya lebih ke. Kalian sudah langsung buat ada surat tugas dari PT? Oh, kalau dalam surat TL tugas. itu belum. Surat tugas TL ke sana belum. Baru sebatas grup-grup aja. Grup-grup aja. Grup. Ya. Penanggung jawab. Ya itu siapa aja yang mau dilibatkan ya itu tadi kan. Contoh
kita adakan kegiatan bulan bahasa itu dari dari komunitas praktisi bahasa gitu. Tapi di luar dari bahasa kita bantu. Oke, kita mau langkah ke ya yang berikutnya. Udah mantap nih. Ya gitulah. Ini kan hanya apa namanya? Ya namanya pendampingan ya diskusi-diskusi kecil gitu. Sudah sejauh mana, apa dan bagaimana. Iya. Biasanya kayak gitu. Langkahnya Yang ini yang di- gitu tadi kan udah kemarin juga diingatkan ya kita mau hari ini kita rokol ya. Ya kan? Rukol. Kalau di sini ini tentang modul 22 ini disinggung nih. Modul 2.2. Apa Pak Ode udah mempelajari modul 22? 2.2 sudah saya selesaikan Pak, untuk baik dari eksplorasi konsep, diskusi forum, sampai ke tugas-tugas yang diberikan dalam 2.2 tersebut. Dan saya lihat memang inti dari kegiatan untuk modul 2.2 ini kan lebih ke bagaimana kita bisa memahami bahwa konsep pembelajaran sosial emosional itu dengan kerangka kerja CASEL ya, kolaboratif, for academic, social, and emotional learning, itu mengembangkan 5 kompetisi sosial: sadar diri, manajemen diri, kesadaran sosial, berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di 5 hal itu yang diambil. Dan kesadaran penuh, mindfulness, itu sih yang saya ambil pelajarannya, bahwa memang pengajaran-pengajaran ini sebenarnya nanti konsepnya untuk membuat iklim budaya sekolah dengan penguatan dari emosional dan sosial seorang pendidik, seorang guru. Kalau ini yang berikutnya, saya juga, Pak Sibe juga udah baca sih, baru bisa pinta sama videonya ditonton itu. Kalau dalam kelas penerapannya, kira-kira yang mana? Kalau di SMP, Iya. kan SMP Kita bicara kasus ya Pak ya. Kasus. Bagaimana supaya penerapannya sosial emosional. penerapannya itu ya. Oh Pak Ode BK ya? Iya, saya BK. Bukan mata pelajaran. Enggak, saya kalau saya lebih ke melihat potensi. Ya udah anaknya. kalau ke MGBK gimana coba? MGBK sekolah apa secara Ya ini? kalau sebagai guru BK. Oh, sebagai guru BK pasti penerapannya KSE ini, KSE pertama sosial ekonomi ke kelas. dari hasil ini dulu ya. Penerapannya. Dari hasil saya pembelajaran dari eksplorasi konsep. Itu yang pertama, saya ternyata ambil pelajarannya harus memasukkan kata-kata atau input KSE ini dalam RPL saya. Itu yang pertama. Dalam RPL. Kalau kami bilangnya RPL bukan RPP Pak. RPL itu RPL, rencana pelaksanaan layanan. Karena kan kami layanan. Jadi saya harus masukkan itu. Ada redaksi yang harus tampil tentang kesadaran sosial dan emosional. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebetulnya berkaitan berkaitan dengan pembelajaran yang kami dapatkan dalam budaya positif. Relasinya kuat banget Pak. Mudah didapat kita 1.1 tentang menuntun murid, terus kemudian memahami alam koridor zaman, ditambah dengan nilai-nilai yang harus kita miliki, kemudian kita juga harus punya visi ke depan, ditambah dengan budaya positif, dan di mana kita harus melihat bahwa pembelajaran yang melihat potensi siswa dalam profil mereka di pembelajaran 2.1 ditambah sekarang memahami sosial emosional. Mic-nya ke atas nggak tuh? Mic-nya ke atas. Memahami sosial emosional. Nah, sosial emosional ini terkait dengan kesadaran penuh bahwa kita itu mengajar harus punya kompetensi yang diberikan kepada anak-anak itu, pada murid, yang memang ya kita harus punya kesadaran diri, manajemen diri, kemudian keterampilan berelasi, ngambil keputusan, yang dimana itu tuh berhubungan banget dengan pembelajaran yang sebenarnya kami dapatkan. Jadi di kelas ya memang kita harus memahami anak, memahami murid, kemudian bagaimana cara melihat permasalahan itu, kita lihat dari sisi kondisi anak gitu. Terus kemudian juga
well-being itu berarti Well-being itu kan kesejahteraan psikologis ya. psikologis, Artinya ya. anak-anak itu tuh merasa dianggap, diakuin bahwa keberadaannya di sekolah ini sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang yang membutuhkan dari proses pendidikan. Nah, dan itu terjadi anak-anak tadi yang berkaitan dengan refleksi, anak-anak itu ternyata butuh kita sebagai guru, butuh sosok, butuh figur yang dimana ini adalah orang yang mampu membimbing saya dalam proses pembelajaran selama saya hidup gitu, long life education itu. Jadi peran saya itu di kelas dalam konteks sosial emosional itu harus memahami mereka, Pak. Karena apa? Karena kita lihat di sini menengah ke bawah itu pasti berhubungan dengan rasa kasih sayang gitu. Makanya kami ada Pak gerakan cinta namanya. Jadi gerakan cinta itu cium tangan ayah ibu untuk mereka itu ada rasa keterikatan orang tua. Karena kadang-kadang ya orang tua di sini kan banyak yang kerja di pelelangan, mereka sebelum subuh dia udah pergi. Sebelum subuh udah pergi. Ketika jam 6 pagi orang tuanya sudah nggak ada. Tapi ketika mereka pulang, orang tuanya sedang bersiap-siap untuk jualan lagi. Jadi kan memang waktu terbatas. Siapa yang bisa mengasihi mereka? Ya itu kami. Wah ini benar-benar itu Pak, jelek banget ke diri saya gitu, bahwa menyatukan antara pendidikan, sosial, emosional dalam sebuah tatanan pembelajaran di kelas berasa banget. Bahkan ada kemarin cerita gini Pak sedikit, waktu pas mereka itu nyanyi, kan ada lomba, ya, lomba nyanyi tentang musikalisasi puisi, lagunya tentang mama. Tentang mama, itu penyanyi ya. Habis itu mereka nggak bisa nyanyi lagi. Singlenya itu penyanyi. Kenapa? Karena terenyuh ya, dengan ibunya. Bahkan kayak kesedak gitu ya. Kesedak, nggak bisa nyanyi. Bahkan penontonnya pada nangis Pak. Terus kemudian ada di sebelah saya ini anak-anak tiba nangis, laki-laki gitu. Karena apa? Karena memang ternyata dia ingat dirinya di rumah. Jadi kalau kita berhadapan dengan sosial emosional, wah ini di sini butuh banget peran kita sebagai seorang guru terhadap mereka. Dan mereka tuh memang butuh penguatan. Salah juga gitu. Bahkan sampai sering kita gini ke intonasi kita, cari perhatian ini. Berarti ya perhatiannya dia kurang. Betul. Kan gitu. Itu banyak gitu. Nah itu sosial emosional itu pemahamannya dalam kelas gitu ya. Penerapannya. Melatih pemahaman kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Sebenarnya itu nanti refleksinya kita juga sih Pak. Kenapa? Karena ternyata yang dibutuhkan, dan ini Pak, kan orang bilang diferensiasi ya, kita mengulang ke 2.1, diferensiasi itu sulit apa segala macam, bahkan cara mengendalikan anaknya. Tapi ketika saya rasakan, enggak, justru mereka ketika kita hanya monoton ceramah, malas mereka. Tapi ketika kita kasih pembelajaran produktif, beda-beda itu ya. mereka endingnya sama tujuannya. Jadi sebenarnya apalagi yang dicari kalau bukan kita sendiri yang membenahi. Ditambah begitu Pak, saya sebagai orang yang mengikuti pembelajaran CGP ini, kadang teman-teman sejawat pengen tahu juga. Nah itu yang kita harus memotivasi diri untuk mencoba untuk mengimbaskan ke teman-teman. Ya itulah. Kalau saya kan sama Pak Tarsum juga udah pada kerja, anaknya di rumah, gitu. Ya mulai pembentukan dari waktu dari PAUD sampai Dikmen itu kan, ya itu saya jadi ini semuanya ya sebelum punya anak juga masih keluarga, karena itu juga dari kampus belajar. Cuma penerapannya ke anak manusia ini. Sebenarnya ini satu cerita sebenarnya nggak penting Pak, tapi saya masuk banget ke sana. Jadi ada satu tontonan di YouTube. Bukan, saya masih punya anak kecil umur 2 tahun. Anak saya itu kebetulan speech delay Pak. Speech delay itu belum bisa ngomong lancar. Nah, saya temukan ada satu akun YouTube namanya Kinderflix. Itu di situ
kayak pakai bahasa Indonesia mengajarkan mereka untuk kalau dulu kan ada film Dora gitu kan. Nah sekarang tuh mereka ada Kinderfix mencoba untuk anak-anak tuh sambil bercerita gitu. Misalkan senyum. Nanti, ayo ucapkan senyum. Kebetulan memang yang menjadi wawancaranya itu dia menyenangkan ke kita. Yang nonton itu bukan anak-anak juga Pak yang saya lihat, tapi orang-orang tua seumur saya. Kenapa? Ternyata kami dulu waktu kecil tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang tua. Orang tua bisa ngomong-ngomong aja gitu kan, bagus. Tapi ternyata memang pendidikan edukasi itu penting banget. Dan saya mau kemana kita hari ini? Ya, kemana? Saya itu kan artinya kan sebenarnya itu umur 2 tahun ya. Tapi ternyata kami sendiri yang bapak-bapak sambil nonton itu lebih suka. Sengaja emang itu intonasi mencari mamanya kan. Betul. Jadi memang saya rasakan bahwa itu saja untuk anak umur 2 tahun. Ini anak yang udah ibaratnya remaja, itu juga butuh kami, butuh kita sebagai sosok seorang guru yang memiliki pemahaman tentang kompetensi sosial dan emosional. Ya itulah, jadi ya kita diingatkan. Betul. Nah, artinya kita diingatkan, termasuk saya juga. Ya kita di PGP inilah. Hanya memang Pak, kalau sudah banyak CGP di sekolah itu, saya rasa sekolah itu bakal ada perubahan. Bakal ada perubahan. Ya udah pastilah, kalau dibanding satu mendorong pedati yang lagi mogok dibanding dengan ada 5 lebih ringan. Itu ini juga ya mudah-mudahan lah ini. Alhamdulillah kemarin di tempat saya ada 10 yang mendaftar. Untuk 11 ya? Iya, yang 11 kemarin ada 10 orang ini. Masih menunggu pengumuman nih. Iya, mudah-mudahan ada perubahan. Iya, dengerin nanti. Oke, ya kita lanjut ya Pak Ode ya. Jadi intinya tadi Pak Ode ya menerapkan dalam pembelajaran kelas itu tadi, yaitu KSE tadi itu. KSE-nya dalam mulai dari RPL sebagai pengingat ya, persiapan. Jadi ke teman-teman yang lain juga nanti begitu. Diterapkan, diingatkan, tuliskan di RPP-nya, di modul ajarnya gitu aja. Ada ya kan? penambahan. Jadi redaksi. Bumbunya ini, bumbu KSE, kita sebut aja bumbu. Biar langsung, apa itu bumbu apaan tuh? Kita sebut aja bumbu KSE-nya supaya dicantumkan di modul ajar, di RPP gitu kan. Kalau kalian kan di RPL. Kalau RPL nanti ngomongnya, mereka nggak ini. Iya paling RPP sih. RPP lah, kan umum lebih cepat. Sekarang modul acar gitu kan. Iya. Nah, itu pun sebagai pengingat supaya mudah-mudahan tidak lupa kan gitu. Jadi caranya gitu yang Pak Ode udah jelasin tadi. Jadi perencanaannya udah, termasuk yang kedua ini perencanaan yang mau dibuat, tapi belum dibuat ya. Oh, untuk itu belum, karena memang baru diingatkan kemarin nih. Iya, diingat kemarin. Kalau awalnya kan pembelajaran diferensiasi yang mau suruh bukan RPP, tapi kalau untuk saya belum, baru diingatkan. Oh, begini saya bilang. Tapi perencanaannya kita sudah tahu konsepnya. Secara konsepnya apa? Berarti semester inilah, berarti semester depan lah berarti. Iya. Ya kan? Semester genap. Pada semester genap. Ini saya tulis loh. Ya, nanti kan nanti ditanya lagi. Di P4. Di P4 ini ada ini. Di P4 nanti kita lompat-lompat nggak apa-apa nih. Nih di P4 saya kirim kali ya. Saya kirim juga kali. Boleh. Udah saya kirim kali. Belum. Nih. Bapak hanya di P4 nanti RPP diingat nih kan tentang RPP nanti di P4 ini. Yang diferensiasi sama KSE berarti ya? Iya, jadi makanya saya tulis. Iya, soalnya saya lihat di eksplorasi konsep itu bakal dibahas masalah ditambahkan dari konsep itu. Kalau kemarin kita udah bikin untuk apa sih namanya? Pada semester genap diupayakan cantumkan di RPP gitu kan, diupayakan cantumkan KSE
di RPP lah saya sebut, ya modul ajar sebenarnya. Belajar. Ini kini mengulangi lagi nih, ada pertanyaan yang ulang lagi nih, nggak apa-apa ya Pak Ode ya? Pak. Ini ada yang mengulang ini sebetulnya. Oke, pasti mengulang nanti ini. Jawabannya masukku, tadi udah Pak Ode. Pertanyaannya begini, apa yang Pak Ode setelah menerapkan KSE di kelas yang Pak Ode ampuh? Setelah menerapkan Apa harapannya? Harapannya? Apa harapannya setelah diterapkan misalnya? Di kelas yang yang pasti memang- ada perubahan signifikan terhadap perilaku atau kedisiplinan dari murid. Harapannya itu Perubahan perilaku dan tingkah laku ya. tingkah laku, ya, karakter mereka. Karena Kalau menurut Pak Ode di BK itu perilaku dan tingkah laku bedanya sejauh apa sih? kalau perilaku sebetulnya lebih ke ini Pak, output yang diberikan kepada kita, respon kita terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi kalau tingkah laku itu kan karakter, lebih ke basicnya. Basicnya kan tingkah lakunya kita harus pertama pasti basic lainnya profil pelajar Pancasila kan Pak. Iya. Harus punya kritis, bertakwa, kemudian gotong royong atau kolaborasi. Berarti perubahan perilaku ya? Iya, Yang perilaku. diharap. Yang diharapkan perilaku. Karakter lah sebetulnya kalau mungkin bahasanya. Perubahan perilaku ya? Iya, perilaku. Kan perilaku, tingkah laku. Karena gini Pak, saya kan kemarin baca riset dari BPS, Dari? Badan Pusat Statistik, Iya. bahwa yang namanya kelurahan Pluit ini, di Pluit ya khususnya, itu masih rendah tingkat kerawanan sosialnya. Tapi kalau sudah masuk ke daerah sana Pak, penjaringan, yang penjaringan itu kan 5-6 ke sana tuh, Muara Baru, itu tinggi banget kerawanan sosialnya. Kerawanan sosial itu indikatornya dari mana? Dari kenyamanan, keamanan, dan kemampuan atau dari basic orang tuanya. Kalau misalkan di sini Muara Angke, walaupun mungkin bau penghasilan ya Pak, tapi saya bisa pastikan anak orang di sini itu masih berpikir dalam konsep logis kehidupan. Artinya orang-orang di sini masih punya ini untuk mengatasi sebuah masalah. Kan di sini banyak orang Makassar gitu kan. Tapi kalau sudah Makassar yang ini ya Bugis, terus orang Jawa di sini masih heterogen Pak. Tapi kalau udah di Muara Baru itu rata-rata homogen Pak. Semua satu. Maksudnya dari tingkat kemiskinannya tinggi, kemudian pengaruh narkobanya tinggi, terus kemudian tingkat lingkungannya Muara Baru sana ya? Muara Baru itu. Artinya apa? Kami berhadapan dengan dua kategorisasi tersebut di sini di 261. Ketika saya tanya anak mana, anak sini. Wah, udah Pak, itu jadi sebuah persepsi yang kurang buruk, yang kurang baik sebetulnya. Tapi kan kita sebagai guru nggak boleh mengkotak-kotakan seperti itu Pak ya. Mau tidak mau ada peningkatan kepada mereka anak-anak yang butuh perhatian tersebut. Jadi tingkah laku tersebut itu ada loh Pak istilah kami apa? Anak-anak tuh kayak sekarang hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis itu mereka pagi-pagi itu selalu sholat duha berjamaah. Nggak jamaah sih kalau dalam konsep Islam kan jamaah itu Allah bareng-bareng gitu. Kalau ini sholat tapi di satu waktu, cuman sendiri-sendiri. Kenapa kita lakukan seperti itu Pak? Impactnya untuk dia melakukan ibadah sendiri di rumah. Kenapa? Jangankan ibadah yang ibaratnya sunnah duha itu, ibadah sholat Jumat aja yang fardu ain yang wajibnya benar-benar itu mereka nggak pernah lakukan Pak. Jadi ini kan pengaruhannya dari mana? Pasti dari lingkungan dan keluarga. Artinya apa? Kami punya kewajiban untuk mengisi nilai-nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk anak-anak. Perkara di rumah, perkara di ini. Nah, lanjut ke umpan balik kepala sekolah tadi. Kenapa harus pelibatan orang tua? Ini yang kita sedang genjot dan saya diusahakan untuk mampu mengaktifkan orang tua dalam proses berperan. Kenapa? Nanti kami ada program Pak namanya parenting. Parenting itu sangat ini banget impactnya untuk karakter. Jangan sampai gini loh,
di sekolah udah dibikin set seperti ini, di rumah biasa lagi. Jangan juga seperti itu. Kan merubah anak itu kan nggak 1 hari 2 hari Pak, tapi perlu proses terus yang seperti menitikan air di batu yang keras. Jadi kan memang kami juga butuh peran orang tua di sini. Itu sih Pak. Panjang ya jawabannya. Harapannya itu ya harapannya itu bagaimana memanusiakan manusia ya. Betul. Karena ada juga itu Kadang Pak, ini saya ikut JGP itu jadi kayak orang paling kecil loh Pak. Saya merasa dulu wah saya bisa komputer sebisa ini. Tapi ketika itu saya jadi orang kecil Pak, paling kecil banget kalau bisa nih. Yang di luar ternyata masih banyak yang belum saya pelajari. Itu sih. nah itulah. Ya artinya kita terpanggil untuk jadi guru ya. Ya kembali ke situ karena kita terpanggil Pak. Jadi supaya lebih tajam lagi keguruan kita itu supaya tidak Ini tumpul. kalau ngomongin tajam Pak, sebetulnya kalau saya Lebih bilang tajam lagi. CGP itu membuat pesertanya tidak nyaman hidupnya. Bukan berarti itu buruk loh, tapi menjadi baik. Kenapa? Saya baru kelar nih Pak, modul 2.2, tiba-tiba ruko. Tiba-tiba Bapak ngasih jadwal untuk kegiatan pendampingan. Hai, saya bilang bentar. Terus habis itu besok mau PKKS, kepala sekolah ngajak untuk studi banding ke SMP 15 karena kan dia sekolah penggerak kan. Nah, tiba-tiba nanti siang saya ada kegiatan Ramunga. Wah, itu kalau dibikin ruwet Pak. Belum urusan rumah tangga di rumah kan. Saya bilang, udahlah jalanin aja. Karena percuma juga kalau kita pikirin tapi nggak kita lakukan. Iya, itu Nah, artinya itulah bagian dari proses. seperti yang dibilang Bu Pasilnya ini kan mengelola diri. Betul. Di materinya kan juga ada bagaimana mengelola diri itu kan di KSE itu. Dan KSE juga sama, mulai harus banyak tarik napas dulu, kemudian tahan keluarkan supaya tenang dulu, baru kita ayo lakukan lagi gitu. Manusia kan intinya mentalnya harus kuat memang Pak. Guru juga harus kuat mentalnya. Ya kalau langsung merasa udah nyaman, Mau ngapain lagi? ya sebetulnya harus keluar dari zona nyaman lah. Betul. Kalau memang mau hidup yang benar kayak gitu. Betul. Dan ini sebenarnya ya bentuk dari keprihatinan kementerian sih terhadap guru-guru. Kasarnya gini, guru nuntut gaji gede jadi tinggi ya, jangan hidup di zona nyaman kalau begitu. Karena di luar negeri pun orang punya uang segala macam kompetensinya yang dihajar. Iya sih Pak. Ya itu dia. Oke, kita ke sesi atau fokus yang ketiga nih Pak Ode. Baik Pak. Ya, kita udah catat banyak nih. Yang Bagja ini yang ketiga ini. Kemarin kita di Loka 2. Loka 2 sempat dibahas juga Pak. Iya, di Loka 2 kita kemarin itu membicarakan Bagjanya itu Bagja, tabel Bagja di mana sih? Kita Di 1.3 mengisi kemarin itu? 1.3 kalau nggak salah. Divisi guru penggerak. 1.3 ya? Buka dulu kita. Di modul ini BI 2. Kalau di Loka 2 kemarin, di Loka 2 kemarin, karena ini penjelasannya berdasarkan diskusi yang di Loka Karya 2. Iya. Loka Karya 2 kan kita Bagja, di sana Bagja yang tentang apa Bagjanya itu? tentang visi diri. Visi diri. Ya, visi diri. Visi diri ya? Iya, yang diskusi Di Loka perkelompokan.
kemudian disampaikan masing-masing tentang visi diri. Setelah itu memasukkan juga dari konsep baca. Visi diri ya. Nah, kalau udah terkait dengan visi diri, berarti yang didiskusikan di Loka 2 berarti. Dan masuk di sekolah tentang modul 1 yang ada titik apa? 3. Kalimat apa namanya itu? Kalimat Yang diketik. jika saya gitu, maka iya. saya mimpi, kalimat mimpi. Gali mimpi kan? Ada nggak Pak Ode bawa itu yang bagjanya itu? Bagja yang kemarin? Ya. Ada Pak. Saya sebenarnya masih hafal sih dengan konsep yang saya sampaikan kemarin. Ini kan dengan Gali informasi itu ya? Iya. Ini Yang pertama kan gini Pak, untuk Bagja ya, tahapnya kan Yeah. buat pertanyaan, terus ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana. ya maksud atau itu eksekusi. bagjanya apa yang bisa Pak Ode paparkan sekarang ulang ini? Sekarang tentang masalah ini Pak, Untuk karena nanti berkaitan sehingga ada dengan- merencanakan perubahan diri, bagja apa yang Pak Ode bisa paparkan sekarang? nggak apa-apa kan kalau di luar pembelajaran Pak, yang penting terhadap kegiatan sekolah kan Pak. Ya intinya ini Yang kemarin- pertanyaannya pematanya begini. Pak Ode menerapkan metode baca untuk menerapkan perubahan pada diri Pak Ode. Apa itu? Apa Pak Ode menerapkan metode baca dalam merencanakan perubahan pada diri Pak Ode? Itu pertanyaan pemantiknya itu. Kalau dari saya, secara berarti ini kan masuknya ke proses di pembelajaran di sekolah. Saya pikir tadi ngambilnya dari sisi kesiswaan itu Pak, tapi saya ngambil dari sisi proses pribadi. Itu pertama saya ingin punya kemampuan inovasi terhadap pembelajaran. Karena ini kan yang kita pahami di 1.3 ya Pak ya, bahwa saya ingin ada perubahan terhadap inovasi. Nah, inovasi ini berkaitan dengan profil Pancasila yang benar kritis, memiliki kemampuan untuk mengelola sisi kognitif. Kenapa saya bilang segitu? Ternyata Pak, proses tersebut berkaitan juga Pak. Jadi kerawanan sosial, kemampuan secara sisi orang tua, ini yang baru saya pahami banget di sini Pak. Tingkat kemapanan seseorang berdasarkan dari, kalau kami menyebutnya ada segitiga Maslow. Segitiga Maslow itu paling bawah itu sampai ini refleksi saya Pak. Di paling bawah itu refleksi Maslow namanya kemampuan fisiologis. Fisiologis itu dari makan, dari jajan, dari kemampuan handphone. Sampai yang kedua itu rumah atau keamanan. Rumah itu kan keamanan maksudnya. Terus kemudian ada namanya cinta, kasih sayang, sampai akhirnya aktualisasi diri. Nah, proses ini sebetulnya harus dilalui oleh seorang manusia. Jadi seorang kita bandingkan dengan penabur deh Pak ya, bukan berarti gimana-gimana. Kita ngomongin tentang ada dua orang yang kita mau sandingkan. Ini untuk pembelajaran Pak ya. Orang yang dari penabur, saya kan lewat pasti kesini diantar pakai mobil. Kalau dari mobilnya itu sebenarnya bukan masalah dia punya mobil, tapi kenyamanan. Artinya kalau memang dia udah ngomongin mobil, berarti dia secara keuangan, kemampuan untuk sarapan, kemampuan secara gizi itu udah tercukupi dong. Nah, kasih sayangnya gimana? Saya yakin kasih sayang mereka berbeda dengan yang di sini. Coba yang di sini, naiknya angkot, terus kemudian rumahnya, saya ke rumah Pak, itu cuma sepetak begini. Orang tuanya 5 orang Pak, jadi orang tua 2, anaknya 3, tidur bareng di satu kasur. Dapurnya di situ juga, WC-nya di situ juga. Kalau dibandingkan dengan dua hal ini, berarti kan ada yang berbeda Pak. Dari segitiga ini ambruk duluan sebelum naik ke atas untuk aktualisasi diri. Secara fisiologis kemampuannya tidak ada, rumah juga tidak berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang seharusnya ada idealis
dalam ini, dalam sisi idealnya seorang keluarga gitu. Belum juga dengan kasih sayang ataupun dari rasa cinta. Nah, bagaimana cara mengaktualisasi diri? Nah, berkaitan dengan bahagia tersebut, saya ingin siswa ini punya kemampuan dirinya untuk selain dari tadi buat pertanyaan awal bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi, terus ambil pelajarannya, gali mimpinya. Saya ingin apa? Mimpi saya adalah anak-anak itu percaya diri Pak dengan diri. Oke, saya ini sambil mau charger dulu nih. Oh ya, silakan. Tapi maksud saya gitu Pak Ode, itu kan tadi dari sisi anak-anak tuh, sisi siswa. Dari sisi saya, Yang diminta ini dari sisi di saya. moderasi ini, visi diri berarti kan Pak? Pak Ode telah menerapkan, apakah Pak Ode telah menerapkan metode Bagja untuk perubahan diri Pak Uci? Sudah, iya itu saya Ini kan proses. kita bicarakan untuk diri kita aja. Untuk diri kita iya, maksud saya begini Pak. Dari proses ini, Apa pemantiknya begitu no? ya pemantiknya kan Untuk Pak Ode. ketika saya bercerita tadi, artinya saya sendiri harus memiliki proses. Pertanyaan saya adalah satu tagline-nya. Bagaimana memanusiakan mereka kan gitu. Memanusiakan mereka berarti kan saya harus buat pertanyaan awal. Terus yang kemudian saya ambil pelajarannya apa sih? Oh ternyata mereka sini kemampuan ekonomi rendah, kemampuan secara teori Maslow tidak mencukupi. Apa tadi B Teori buat- Maslow. Enggak, yang Bagja. Yang pertama kan buat pertanyaan awal. Pertanyaan awal kan bagaimana cara B kan itu ini nih B. Terus A. bagaimana saya bisa memanusiakan murid. A. Terus Yang kedua ambil pelajarannya apa? Ternyata kan saya identifikasi dari G. Kemampuan mereka. Terus kemudian G-nya gali mimpi. Gali mimpinya apa? Apa sih harapannya? Masih 3 ini BAG. Tapi bukan untuk mereka. Iya, untuk saya. Untuk situ. Iya, untuk saya. Saya itu harusnya berarti kan ketika saya mengambil pelajaran dari situ, berarti kan saya harus mampu memiliki kemampuan terhadap pemahaman anak-anak, terus kemudian mampu memberikan atau memahami tentang konsep-konsep Untuk bagaimana cara. Nah, kemudian gali mimpinya. Gali mimpinya. Apa sih yang ingin saya ingin menjadi seorang guru yang produktif. J-nya kan jabarkan rencananya kayak gimana? Satu, Nanti Pak Ode ngejar PMM. Satunya kan gitu kan. buat gerakan Terus lah. kemudian gerakan saya kan pasti menyelesaikan itu kan konsep pembelajaran diri saya. Buat ini, yang buat kedua ini, buat membuat rancangan pembelajaran yang nyaman untuk anak-anak. Baru A. Kemudian A-nya atur eksekusi, kapan waktunya, kan dibuatkan jadwal kan begitu Pak. Betul, schedule Cuma gitu. memang mohon maaf saya tadi menjelaskan banyak karena kita mikirnya gini Pak, kadang-kadang visi diri itu harus berkaitan dengan visi anak-anak juga dong gitu. Jadi sebetulnya ini Pak Ode kita ini kita udah di modul 2 sekarang ya. Ini kan coach ini kan coach nih. Coaching. Sebetulnya nanti juga Pak Ode akan belajar coach nanti di modul 4 apa modul 2.3 atau modul 4? 3 Saya kurang tahu. Belum di dibuka modul 3 soalnya. kali, modul 3. Nanti juga Pak Ode akan masuk ke sini juga. Bagaimana ini PP. Makanya untuk coach itu kalau selama ini kan supervisi ya. Nanti di P4 kayaknya, di P4 apa di P5 nanti juga Pak Ode juga nanti akan ya CGP lah, kemudian pelajarinya bagaimana. Mungkin dari orang rumah istri udah duluan CGP ya. Udah. Tapi saya udah tahu banyak bocoran juga kali. kalau bocoran sebenarnya gimana ya? Ya memang saya pernah secara tidak sadar, secara langsung lihat hasilnya di di LMS-nya dia gitu Pak. Tapi saya rasa jawabannya sederhana, beda dengan yang sekarang Pak. Misalkan contoh kemarin waktu pas kegiatan saya sakit tuh, saya karena nggak sanggup, saya akhirnya coba apa sih yang dibahas gitu.
ternyata yang dibahas sama istri saya itu cuma ada satu kata. Padahal ketika kita bahas di room call bersih, itu katanya harus banyak. Deskripsi contohnya kasusnya banyak. Saya bilang, wah ini nggak nyambung, nggak bisa saya dipakai gitu aja. Saya nggak pernah pakai, paling saya hanya bertanya aja secara global. Tapi kalau secara tugas saya akhirnya kerja sendiri, Pak. Karena menurut saya otentik diri saya memahami CGP ini lebih baik saya prioritas pada diri sendiri gitu. Jadi walaupun kita teman sekamar tetap aja Pak beda konsep saya. Ya maksudnya nanti juga akan. Iya memang sudah diingatkan. Tapi kalau untuk lebih prosesnya belum mendalam tidak. Makanya tadi kan Pak Ode ngobrol gini itu kan tetap kan saya giring selalu. Ya. Bukan ke siswa ya. Siswa dengan anak-anak tadi. Iya karena memang di moderasi ini kan gitu. Ini apa ya? Ke diri kita. Ke diri ya. Karena kan dari kemarin kita siapnya buat siswa terus Pak. Pikirnya kalau PI saya nggak ini ya. Jadi kita seperti aplikasi terus ya? Iya aplikasi terus gitu. Padahal sebenarnya kan refleksi kalau. Tadi kan sudah bahkan saya sendiri kan menyebut tadi saya sendiri di bengkel kan gitu. Ya, untuk P3 ini emang bagaimana sih diri saya bercermin lah. Kalau P3 ini refleksi intinya diri bercermin banget ya. Iya bercermin. Oke yang melanjut lagi nih setelah kan tadi kan udah Mbak Jadiri nih ya, berarti Mbak Jadiri lah bahasa kita buat ya, kita ganti aja Mbak Jadiri. Nah, setelah melakukan tahapan-tahapan tadi tentu akan memperoleh hasil sesuai dengan visi diri kan gitu ya, visi diri yang kita inginkan. Mungkin Pak Odi bisa menceritakan kali lagi kan di 1-3 kemarin ya visi diri itu bukan sampai melebar sampai ke visi sekolah. Iya. Jadi pada saat itu kan yang visi diri visi diri sebetulnya. Iya. Cuma karena kesempatan ini langsung digunakan. Ya udah, selagi lagi ada waktu kumpul sama teman-teman nih. Nah, sekarang ini visi diri. Bagaimana, Pak? Visi diri saya. Ya, itu saya melalui baca ini. Ya. Yang pastinya saya ingin lebih memiliki kemampuan untuk terwujudnya proses benar kritis yang kedepannya itu nanti saya ingin punya apa ya istilahnya tuh kemarin saya bahas Pak saya lupa itu ya intinya apakah memperoleh hasil kan baca tuh ini baca diri kita nih apakah memperoleh hasil sesuai visi diri setelah disusun nih dibuat tabel baca nih untuk visi diri apakah memperoleh hasil sesuai visi diri Pak Ode gitu pertanyaannya penerapannya lah pada intinya. Sebentar Pak saya ini dulu ya iya agak ngawang-ngawang sebetulnya karena mungkin ini udah kemarin banget jadi saya lupa. Iya yang visi yang kemarin sampai kita melancong ke visi sekolah. Iya. Nah, padahal sebatas visi diri juga nggak apa-apa sebetulnya kemarin sih, itu. Cuman kan karena gini loh Pak. Cuma dibuka pintu aja. Karena kita kemarin apa yang kita bahas itu poin terminnya ujung-ujungnya adalah buat inquiry aset kita kan. Iya. Nah, oke. Yang visi dirinya itu ya saya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid satu dan menumbuh kembangkan potensi karakter mereka sehingga terbentuk ekosistem pendidikan yang ramah anak juga mempersiapkan mereka menjadi murid yang bermartabat. Tapi dari baca yang misalnya oret-oret sambil apa, ada hasil kan untuk visi Pak Ode? Ada sih. Ada kan? Ada. Apa contohnya apa yo? Yang paling kecil aja. Pokoknya asal ada aja. Sedikit secuil aja berubah hasilnya apa? Contoh. Sebentar Pak, saya kok agak nggak mudeng ya.
Karena ini udah lama banget jadi saya lupa. Iya. Visi diri. Kan ada Bakja tuh. Pasti sih memang harus ada sih hasil, pasti ada lah. Setiap aksi pasti ada reaksi kan. Cuma seperti apa mungkin karena Pak Siba juga pengen tahu dari Pak Ode. kenapa? Apa hasil kira-kira visi diri Pak Ode menggunakan Bakja diri tadi itu? Iya, saya nggak tahu kok, ini agak nggak mudeng ya. Karena mungkin terlalu lama jadi. Iya, udah 1-3 udah visi diri di 1-3 kan? Iya. Di ini 1-3 satu. Iya, 1-3 visi guru penggerak kan di 1-3 kan. Nah, masuknya dengan menggunakan Bakja itu maksudnya hasil yang diperoleh Hasilnya pasti ada perubahan. pasti ada hasil, pasti ada lah. perubahan. Pasti ada. Tapi contoh kalau Pak Odi ada banyak kali, bukan hanya sedikit. Apanya Pak? Saya saking Ya hasil Bakja diri menggunakan Bakja itu. Yang Bapak menggunakan Bakja, contohnya apa? Yang udah paling hasil kemarin sih. kemarin loh ada Aduh, batik saya juga, ada Iya. Kalau saya kemarin tuh gini Pak. iya. Ini masuk enggak ya? Kalau kita itu kan mendisiplinkan anak itu, ini sesuai dengan materi budaya positif. Kadang-kadang mendisiplinkan itu berarti memiliterkan anak. Jadi buat anak itu menjadi seorang militer. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu dalam konsep manajemen. Nah, saya melakukan Bakja itu sebetulnya lebih ke bagaimana saya membuat diri saya itu mampu menyenangkan dan menjadi seorang manajer untuk anak-anak. Kalau saya begitu Pak. Dari hasil yang saya perbaiki ya Bakja ya saya. Kan ini ngomongin masalah Bakja kan baru sekarang nih. Kalau yang kemarin kan kita hanya dapat pendidikannya. Refleksi saya adalah gini. Saya ingin mencoba ini kan visi itu kan mimpi berarti kan. Mimpi saya itu menjadi seorang guru yang punya 4 bidang yang dimana 4 bidang tersebut adalah guru seutuhnya. Baik dari pedagogik, dari sosial, dari emosional, dari satu lagi itu apa sih saya lupa 4 kompetensi itu pokoknya satu profesional nah sampai lupa. Nah dari 4 ini harusnya masuk ke dalam diri saya. Dari kemampuan pedagogik berarti kan dari konsep-konsep pendidikan ya kan, konsep pengelolaan pendidikan. Dari sisi sosial saya harus mampu mencoba menjadi orang yang mampu mengelola kondisi kelas yang baik. Terus yang selanjutnya emosional, saya harus mampu mengelola emosional saya. Terakhir saya harus profesional, karena dari profesional itu kan terbentuklah sebuah. Berarti ini aja Pak Ode, berarti Pak mampu mensinkronkan kompetensi guru. Iya. Iya kan? Endingnya begitu sih Pak. Semuanya bukan Ya kan sinkronkan dengan visi diri itu kan, visi diri sinkron dengan kompetensi guru Kompetensi guru. yang
Ya dulu-dulu juga sebelum CGP ini kan sudah ada kompetensi kita sebagai guru kan. Iya. Berarti masih sinkron. Nggak tahu Pak, mungkin teman-teman juga sama nggak sih? Apa karena saya aja yang banyak ngomong sebetulnya? Saya sebetulnya kadang-kadang harus memahami dulu gitu, apa sih artinya gitu. Iya, kok kan kompetensi guru, terus visi guru. Kan sekarang kan cuma hanya diganti lagi, ya, ada istilah-istilah baru sebetulnya. Ya kalau kompetensi guru itu kan untuk semua orang, semua guru, untuk semua guru kan gitu, wajib tuh. Nah, ini kompetensi guru ini dia nih. Nah, sekarang untuk kembali ke personal masing-masing guru ada namanya lagi visi guru. Visi guru kan berdasarkan situasi kondisi dia sendiri, di mana dia berada, menggunakan tadi tabel baja gitu, menggunakan tabel baja tadi, nah, gitu. Ya, saking banyak istilah jadi bingung mau ngambil yang mana. Karena kalau visi pasti berkaitan dengan mewujudkan itu. Terlalu itu kan ada di dalam baja itu. Ada memang kan? Yang kemarin ya pas pendidikan 1.3. Kalau yang sekarang kan refleksinya buat diri sendiri kan pastinya itu. Jadi saya ulangi, ini terakhir nih untuk nomor 2 nih, masih di nomor 2 ini nih. Intinya bagaimana kita menerapkan tabel baja itu untuk membuat atau merealisasikan, menganalisis visi diri, gitu kan? Karena tadi kan ada kompetensi guru nih, betul. Yang 4 tadi itu aja intinya. Iya. Menggunakan tabel baja itu terhadap, ya, membuat visi diri. Ya, kita mau bergerak nih. Kondisi sekarang, tadinya kan Bapak di selatan nih, sekarang kan di sini. Betul. Visinya udah berubah dong. Sudah. Visi menggunakan tabel baja. Betul. Nah, kira-kira gitu maksudnya Pak Ode. Visi di sana saya udah tinggal autopilot, di sini ngulang lagi dari awal. Ya, itu proses. Sebenarnya memang kalau saya bilang di sini tidak nyaman, wajar sih. Salam. Wajar sih. Kalau saya bilang di sini saya proses belajar banget, Pak. Kira-kira itu aja. Jadi mensinkronkan kompetensi guru dengan visi diri. Saya pikir nanti harus mulai dari B dulu segala Pak. Ternyata enggak ya. Ya memang ada B-nya tadi. Kan ada di situ semua visi itu kan. Visi itu kan ada di situ, ngatur kapan ini kan di A. Ya begitulah, ini hanya strategi kan. Kan dari awal ini kan CGP ini kan merdeka ini kan juga strategi ini. MERDKA itu kan strategi tahapan ya gitu. Awalnya memang agak bingung, tapi lama-lama terbiasa Pak. Iya. Mulai dari diri eksplorasi konsep, demonstrasi kontekstual, elaborasi. Ini yang nomor 3 nih. Apa, Pak? Biar Pak Ode dengar pertanyaannya nih. Apakah tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan baja untuk mencapai visi? Tantangannya, tantangan apa saya. Tantangan. Berarti kan tadi yang sinkron tentang kompetensi guru dengan visi kan, visi Pak? diri dengan visi diri. Nah, sekarang pasti dari apa tantangannya yang Bapak hadapi dalam menerapkan baja itu mencapai visi itu? Banyak Pak. Pasti dari diri sendiri lah. Itu kan kesadaran diri. Kemudian yang kedua, tantangannya saya harus menjadi figur terhadap diri sendiri terkait kompetensi tersebut. Apakah saya sudah termasuk dari 4 itu? Yang ketiga, selain kesadaran diri, figur, yang ketiga ya saya harus bisa merefleksikan setiap apa yang terkandung dari kompetensi tersebut. Iya, hampir semuanya tantangan dari dalam diri kan? Iya, dari diri semua itu. Karena kembali, kalau bahasa orang awam, kembali ke diri masing-masing gitu. Tantangannya, apa tantangannya ya? Banyak ya, dari dalam diri sendiri. Dan
poin utamanya memang buat anak-anak, buat murid sih. Iya, kan memang kan berorientasi pada peserta didik endingnya kan. Nah, kita melayani. Cuma dari tantangan itu nih nomor 4 nih terakhirnya nih untuk Bakja itu. Dari tantangan itu kan, apa yang perlu Pak Ode perbaiki terkait dengan pelaksanaan tahapan Bakja untuk perubahan visi diri yang dirumuskan tadi? Yang perlu diperbaiki ya harus banyak belajar lagi Pak. Tadi sama ya jawabannya yang di Kembali ke awal tadi, Iya. yang bawah nih konsistensi, konsekuensi, Iya. ya kan? Iya konsistensi, terus konsekuensi, kemudian sama kompetensi, kemudian sama iya, partisipasi tadi itu. Iya. Partisipasi dari diri kita sendiri. Betul. Karena kembali ke awal tadi nih pertanyaan ini. Apa yang perlu Pak Ode perbaiki ke depannya terkait pelaksanaan tahapan Bakja untuk perubahan diri mencapai visi diri tadi? Iya terkait Konsisten kan begitu, konsistensi kan? terus konsistensi dan Konsekuen, pastinya ya harus konsekuen, manajemen diri. manajemen diri sama partisipasi diri. Partisipasi Kan diri. mengingatkan, Betul. Aduh, mengajak MMM itu orang, partisipasi. mengajak orang kan, Heeh. partisipasi diri itu. Nah, ini kadang ya termasuk saya juga Pak. Makanya dari awal tadi juga saya ini sebetulnya beban moral ke saya juga ya sebetulnya. Apa melihatnya bukan karakter kepada orang lain tapi diri sendiri ya ujungnya. Karena PI 3 ini umumnya cermin diri. Cermin diri. Ini Bodoh. temanya ya Bang. PI 3 kan ini dari ini ya. PI 3 ini nih implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang menikmati kan murid itu yang menikmati. Nah, gitu gimana? Ini melakukan. sebetulnya masuk ke kategori yang kemarin Pak, diferensiasi. Iya, diferensiasi ada. Ketika kita punya alat barang, gimana sih cara mengkomunikasikan ke anak-anak? Ya kita yang harus memang punya kemampuan tersebut. Jangan monoton terus yang diajari Ais. Sama. Ya oke. Kita ini terakhir nih, akhir pendampingan nih. Menit-menit terakhir. Kira-kira apa ini Pak Ode? Kita sudah membicarakan banyak hal tadi nih. Yang menarik, wah wanginya kopinya Pak Tarsum. jadi menggoda Pak Tarsum nih. Baunya. Masukku karena Bapak diantarin kopi jadi menggoda baunya. Boleh jadi, Pak, boleh Pak. Ya karena sebetulnya ya karena udah masuk jadi menggoda Pak. Bapak saya kira paham kalau menggoda kan. Jadi kebetulan ini udah mau terakhir-terakhir nih dengan Pak Ode nih udah banyak ini. Kira-kira Pak Ode apa yang menarik nih kira-kira nih? Yang menarik itu pasti yang membekas Pak. Dengan ya pasti. Yang membekas Pak. Yang ini PI 3 ini. Iya. Yang pertama tadi Bapak sampaikan sebenarnya proses evaluasi diri. Saya masih kurang ya mungkin dari Bapak tadi kita diskusi dari awal, saya masih kurang banyak paham tentang Bagja sebetulnya. Maksud saya ini lebih ke arah saya harus mampu meningkatkan kompetensi saya dalam segmentasi pertanyaan kumpulan tentang Bagja. Kenapa? Bukan berarti saya tidak memahami, hanya ternyata ketika disodorkan pada diri sendiri banyak sekali yang kurang gitu. Kan kita hanya tahu aplikasinya saja Pak, mesin. Tapi ternyata kalau ketika dibalik ke kita belum tentu juga saya sendiri punya kemampuan tersebut. Itu sih Pak. Ya kalau sebelumnya sih Pak Siba juga waktu baru melihat di modul waktu kami pembekalan baca apa ini bacanya. Setelah saya baca, oh kalau dulu SWOT gitu aja. Ya. Nah, ya kan? Kalau itu saya paham. Iya, Karena ada di baca itu kan alat, Iya. cangkul, sapu lidi, ibaratnya alat untuk sesuatu kan gitu. Dan endingnya sebenarnya Baca bahagia itu. Iya. Jadi kalau dulu ya kita ada di
alat kita SWOT, analisis SWOT katanya gitu. Ini analisis baca. Iya. Gitu aja. Gitu. Jadi yang udah baik perlu diperbaiki nanti kira-kira dalam pendampingan berikutnya ya kira-kira. Iya Pak. Ada nggak kira-kira perlu diperbaiki nanti? Saya nge-lag Pak. dari pertemuan kita dari awal tadi. Mulai saya Yang perlu diperbaiki memang harusnya saya mengulang kembali. Enggak untuk pendampingan ini. Kalau Pak Ode kasih masukan dong. Kasih masukan. Iya. Oh, kalau saya rasa sudah baik Apa semuanya. yang baik, nggak perlu Sudah mungkin baik. perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki justru saya Pak. Enggak, maksud saya pertemuan kita nih. Pendampingan ketiga ini iya, pendampingan ketiga ini. Kalau saya sih rasa semua udah baik. Jadi nggak ada masukan dari Nggak Pak ada Ode. masukan dari saya. Apa? Buat apa coba saya orang dari awal kita udah paham dengan konsep pertanyaan yang ada, apa yang berbaiki nggak ada Pak. Iya, nanti Saya justru nanti kan melihatnya diri sendiri. PI saya. keempat, ya karena nanti pokoknya Pak Ode layak dah jadi guru penggerak, jadi GP, C-nya nanti mudah-mudahan secepatnya dihapus lah, jangan ditipik ya. Kalau udah selesai, ditipik kan Pak. masih ada. Ini udah selesai, Pak. Belum ini masih ada nih. Nah, ini bagus ini Pak Ode oke ya. Jadi tadi kan juga saya nitip tadi itu yang 4 tadi kan. Berarti ada 2 lagi itu kan belum ya? Yang tadi itu yang ada 4 baru 4, ada 2 orang lagi yang belum. Oh iya. Untuk ini ya mengingatkan dalam tugas. Saya nggak enak ke mereka itu kalau ya memang saya lebih tua dari mereka tapi kalau aku gini kan kurang enak juga. Melalui ketua kelas aja lah. Biasanya mereka paham kok dengan apa yang saya sampaikan. Ya karena nanti ini sebelum pendampingan 4 disiapkan apa itu menyusun modul ajar yang tadi ada di dalamnya nanti KSE kan gitu ya. Itu berdifferensiasi. Nanti intinya masuk ke kelas nanti kira-kira begitu. Iya. Sepertinya mungkin Pak Ode juga udah tahu lah bahwa nanti kan ada ke kelas. Kalau bahasa orang dulu supervisi ya. Iya. Bukan coaching juga, pendampingan. Karena coaching itu sebetulnya lebih bagus. Kemarin kan kita juga di sekolahan itu ada supervisi. Jadi kadang-kadang seram banget. Wih, saya belum bisa Pak, sampai ada gitu kan dari supervisornya. Saya belum bisa, saya belum siap. Kok jadi begitu sih? Jadi seperti menyeramkan supervisi itu. Nah, jadi supervisi itu sebetulnya ada, bukan supervisi sebetulnya. Yang supervisi itu sebetulnya namanya instrumennya doang. Kalau prosesnya itu sebenarnya coaching. Karena coaching itu nanti Pak Ode juga akan pelajari di modul nanti. Karena coaching itu adalah kamu coaching namanya, saya coach. Jadi pelaksanaan itu coaching, ya kan? Si coach yang memperoleh ada masalah nih. Jadi saya harus pintar, harus cerdas, harus mampu, harus apa lagi sejenisnya lah. Mengkorek apa masalahnya loh, Dek? Apa sih masalahnya Pak Ode? Dan selanjutnya nggak boleh saya memberikan solusi, harus itu yang memberikan solusi. Oh, berarti ya itu namanya coaching. Iya. Itu coaching mungkin di ilmu BK juga ada. Oh itu poinnya begitu. Kami guru BK nggak boleh kasih nasihat. Iya, boleh. Justru dia yang harus bisa nyelesain masalah makanya langsung gitu. saya bocorin langsung ini karena Pak Ode guru BK. Iya. Wah ini untuk yang modul 2 kalau nggak saya banget nanti. lah. Kalau nggak 4 nanti mungkin modul 5 itu nanti. Jadi bukan supervisi, maksudnya coaching. Jadi intinya harus bisa seperti misalnya kepala sekolah dan supervisor yang lain harus bisa mampu bagaimana mengulik-ulik itu masalahnya apa sih. Setelah timbul masalah itu digiring lagi supaya dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Sama kayak ini ya, korektor lah bahasanya. Tapi tidak untuk mencari solusi. Iya, jadi itu nanti. Iya, ya itu emang budayanya emang dibuat seperti itu ya Pak ya sekarang itu. Maksud saya mengevaluasi itu tidak harus dia sendiri yang mencari solusi. Justru dia harus tidak ada menghakimi. Iya, dia harus berpikir bagaimana cara mencari solusi. Iya. Tapi dari masukan-masukan itu. Jadi kita menggiring bagaimana supaya bisa dia berpacu. Ke sini benar kritis dan kreatif. Mandiri juga ya.
Jadi ya gitu ini Pak Ude ini nanti di PI4 nanti nih. Siap. Jadi nanti disiapkan pendampingan 4 nanti tugas yang harus disiapkan CGP ya menyusun RPP. di sini RPP kalau sekarang ini kan modul ajar ya. MA dengan diferensiasi, Mengandung Iya. diferensiasi, KSE, SE dan budaya positif. positif. Itu tadi kan udah Pak Ude duluan tadi. Udah Bapak talangin dari ngucapin. Iya, Menerapkan di RPL. betul. Itu dari Karena Bapak memang Ude. di situ saya lihat ada KSE-nya. Ini kan tugas berat kita ini sama Pak Tarsum nih. Ya Pak Tarsum. Soalnya kemarin baru banget kita dievaluasi Pak, baru selesai dari supervisi. Iya. Artinya semua berkaitan dengan hal Pokoknya ini. guru penggerak ini kita dipacu yang benar yang benar-benar benar. Ini tuh Pak Ude ini itu tempat ini ya. Baru RPP yang telah disusun Pak Ude dikirimkan. Nanti kan ada soft copy tuh. Untuk diumpan balik, kemudian diserahkan kembali ke CGP. Ya, ini koci berarti Bapak. Iya. Jadi nanti kayaknya ujung-ujungnya nanti ada seperti masuk kelas. Saya dengar, saya belum baca apa mana ada, tapi dari bocoran-bocoran kiri kanan sepertinya begitu. Informasinya. Jadi siapkan nanti modul ajarnya yang mengandung diferensiasi, KSE, Dan budaya positif, ya kan? Ya, baik Pak. Ini saya belum garis bawah ini. Nanti ke teman yang lain lupa pula lagi nanti. Ya, itu diingatkan aja kali, Pak. Maaf Pak, apakah udah selesai? Mau saya cut dulu? Iya, ini sebentar. Ini tadi ya, yang nanti pendampingan 4 ya. Nanti pendampingan 4. Oke. Jadi jadwalnya nanti Pak Ude. Oh iya, benar, observasi nih. Jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran CGP. Ya, minimal 2 jam. 2 JP ya? Saya Jadwalnya, dapat jatah jadwalnya nanti CGP. jadwal disepakati bersama. Nah, berarti Pak Ude lah, CGP lah yang menentukan jadwalnya. Siap. Ya kan? Observasi pembelajaran. Berarti di P4 dong berarti. Berarti di P4 ini coaching. Iya, Berarti di P4 ini sudah coaching. diingatkan juga memang ada. akan Berarti ada nanti waktu membuat jadwal itu nanti kan PP itu yang membuat tanggal-tanggal itu Pak. Terus dilempar ke CGP. Kayak kemarin Bu Firly ya. Iya Bu, iya. Terus dilempar ke CGP kan. Kalau nanti misalnya nggak cocok, oh saya nggak bisa. Pak Ude nanti ngomong begitu. Oh siap. Karena itu masih bisa bergeser itu. Baik Pak. Karena masih bisa bergeser itu kapan bisanya kan ada tugas di lain. Kalaupun dibilang utama kan CGP, itu mah nggak boleh langsung palu gitu. Iya. Kan ada 3 yang lain. Artinya sebenarnya kan yang diprioritaskan itu penting dan mendesak itu ya tugas-tugas secara secara eksplorasi konsep, sama tugas-tugas refleksi. Artinya kan itu harus ya segerakan dulu, jangan sampai sebelum rungkol belum selesai. Kan kemarin Bu Neni udah mengingatkan. Iya benar-benar ini. Jadi Itu berarti sih. nanti ini Pak berarti di P4 ini. Baik, Pak. Di P4 ini. Siap. Observasi pembelajaran minimal 2 jam. Jadi Bapak Nanti siapkan saya ingatkan tadi juga RPP-nya ya. ke Iya, karena Pak Ode yang pertama ini kan bisa langsung Bapak ingatkan juga boleh. Sebelum saya besok ke mereka juga nggak apa-apa. Iya. Siap Pak. Karena butuh waktu yang panjang ya. Walaupun masih jauh tanggalnya, ini kan banyak pekerjaan yang lain-lain ini sama teman-teman juga kan gitu ya. Ya, Saya ini kalau dalam istilahnya kelinci percobaan Pak di antara yang lain. bukan maksudnya kelinci kan kita Nggak, lihat. maksudnya- Ini biasanya kan ketua kelasnya dulu. Karena saya bilang nih, Oh, kita kayak kelas. kemarin contoh nih, saya mengerjakan untuk tugas yang Bu Neni ya, yang apa budaya positif. Udah selesai nih Pak, saya udah bikin ininya, ternyata ada kekurangan. Akhirnya teman-teman diedit. Saya nggak bisa Pak, wah saya udah nggak sanggup lagi ngedit gitu. Udah saya biarkan aja di PMM di PMM untuk bukti karya, udah kayak gitu aja dah. Saya juga udah konsultasi ke istri, ya udahlah sebisanya aja Pak. Pokoknya ini juga semua ini nih nomor 4 ini. Apa aja dan bagaimana tetap PP kasih tahu ke hasil juga Pak. Iya. Bagaimana kondisi PP dengan
CGP semuanya, masing-masing CGP. Ini kan diingatkan nih, saya bikin ke ketua kelas nih. Komunikasikan di jurnal komunikasi. Bahkan di luar itu, ya kita juga jabri itu, Bu Neni. Saya kira itu untuk laporan, Bah, udah selesai nih. Ya. Terima kasih Pak Ode ya. Nanti tinggal Sama-sama Pak, makasih banyak. pelaksanaan berikutnya nanti di P4. Ya, terima kasih dan selamat siang nih ya. Ya. Selamat Pak Ode.